selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau ngapain ya Kak? Ya betul, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Tapi sebelum itu, kita mau denger tata tertib dulu nih. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia tata tertibnya. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar tata tertib untuk ibadah sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Kiranya adik-adik boleh sama-sama mengikuti tata tertib dengan baik ya, supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik juga. Nah sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita mau sama-sama minta pertolongan Roh Kudus. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh kumpulkan kami di sini untuk
memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar sedikit daripada firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Nah, sekarang kita mau apa ya? Kita mau nyanyi sama-sama lagi. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, udah pada siap belum nih mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong ya. Hari ini kita itu mau belajar tentang apa ya? Kita mau belajar tentang mengampuni. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi sama-sama dulu. Kita mau nyanyi sama-sama Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Hai adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Amel. Kak Amel akan bercerita kembali tentang Tuhan Yesus mengampuni. Terambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan ada Alkitab di rumah, boleh membuka Alkitab kalian. Silakan dibuka dan kita akan menyimak ceritanya bersama-sama. Tapi sebelumnya, Kak Amel mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu, supaya kita bisa mengerti apa yang akan diceritakan pada hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan kembali mendengarkan cerita. Tuhan tolong setiap daripada kami agar dapat mengerti apa yang diceritakan, kemudian kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang akan menolong kakak sekolah minggu kami ketika bercerita, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan, kita mau bermain terlebih dahulu. Yeay! Siapa yang mau? Nah, oke. Semuanya sudah bersorak-sorak. Yeay, aku tak sabar. Aku mau ikut bermain, kakak. Nah, oke. Sekarang kita akan bermain. Mainnya apa, kak? Kita mau main tebak gambar. Akan ada gambar-gambar yang akan kakak perlihatkan. Kalian tebak ya, itu gambar apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan menebak suara. Kalian dengar dengan baik, kemudian kalian juga tebak itu suara apa ya. Oke, sampai di sini jelas? Ya, kita akan mulai ya. Siap. 1, 2, 3. Ini adalah gambar yang pertama. Coba perhatikan, gambar apa ya ini? Wah, betul. Ini adalah gambar batu. Wah, lihat bentuknya. Berbagai macam bentuk, tetapi keras semuanya. Batu itu keras, tidak ada batu itu yang lembut, yang lembek itu tidak ada. Oke, sudah betul semua? Yeay, hebat. Nah, sekarang gambar kedua. Wah, gambar apa ya itu ya? Wah, kakak lihat juga sudah ada yang menebak. Betul, itu adalah gambar tongkat. Panjang ya bentuknya ya. Keras juga. Oke, terus yang keduanya lagi selain tongkat
ada yang warnanya coklat itu apa? Oh, tanah. Ya, betul semuanya. Keren. Hebat lagi, sudah 2 gambar betul. Sekarang perhatikan gambar yang terakhir. Gambar yang ketiga. Nah, apa ini ya gambarnya? Aku belum pernah melihatnya. Ya, adik-adik, ini adalah gambar bait Allah. Kalau zaman dahulu namanya adalah bait Allah. Kalau sekarang namanya adalah gereja. Nah, sudah paham? Oke, good. Sekarang kita akan ke bagian yang kedua. Coba kalian simak dengan baik, suara apa ya ini? Sudah siap? Suara apa ya? Suara apa adik-adik? Iya, suara orang menangis. Kenapa dia menangis ya? Adik-adik, di sini siapa yang pernah menangis? Wah, semuanya pernah menangis. Ya, kenapa menangis? Oh, ada yang dimarahin mama, ada yang karena nilai ulangannya jelek, atau karena sakit terjatuh. Ya, oke, good. Kalian sudah bisa menyampaikan kenapa ya kalian menangis. Nah, sekarang kita akan mendengar suara yang kedua. Suara apa itu ya? Oh, suara orang banyak yang berteriak, ribut sekali ya. Kenapa ya mereka ribut ya? Nah, adik-adik, apa ya hubungannya antara gambar-gambar tadi dengan suara yang sudah kita dengar? Ada gambar batu, gambar tongkat dan tanah, ada gambar bait Allah, ada suara orang menangis, dan ada suara orang banyak yang berteriak-teriak. Apa ya maksudnya ini semua ya? Nah, adik-adik, pada suatu pagi Tuhan Yesus sudah berada di bait Allah, di gereja pada zaman dahulu. Ngapain ya Tuhan Yesus ada di bait Allah pagi-pagi? Ya, Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Apa yang diajarkan, Kak? Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kemudian datang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang dianggap mereka telah berbuat dosa, telah berbuat jahat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bertanya kepada Tuhan Yesus, menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan terhadap perempuan ini? Perempuan ini telah berbuat jahat dan berbuat dosa. Apakah kita harus melemparinya dengan batu? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membungkuk dan menuliskan dengan jarinya di tanah. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu terus bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
melemparkan batu kepada perempuan itu. Orang banyak itu kemudian terdiam. Mereka saling berpandangan dan pada akhirnya satu persatu mereka pergi. Kenapa mereka pergi? Karena mereka menyadari kalau mereka pun berdosa. Setelah semuanya pergi, Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah satu orang pun yang menghukum engkau? Tidak adakah satu orang pun yang melempari engkau dengan batu?" Perempuan itu menjawab, "Tidak ada, Tuhan." "Ya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Nah, adik-adik, kenapa ya Yesus melakukan hal itu kepada perempuan yang tadi mau dilempari batu itu? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kasih, yang menunjukkan pengampunan. Karena kekerasan itu tidak menyelesaikan persoalan. Melempari perempuan itu dengan batu itu kekerasan, tapi tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus ingin yang pertama, kita bertobat. Artinya apa bertobat? Tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Seperti tadi Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tuhan Yesus pun ingin kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang kedua, kita diajar juga untuk mau mengampuni sesama kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni perempuan yang berdosa itu dan mengampuni dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kita tidak mudah untuk menilai berpandangan yang buruk tentang orang lain. Sampai sini jelas adik-adik? Kalau sudah jelas, kita akan belajar ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 5a yang berbunyi, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni." Oke, kita ulang bersama sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 5a. "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni." Mazmur 86 ayat 5a berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni." Ya, oke, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak. Tetapi ada aktivitas yang akan kita lakukan. Apa aktivitasnya? Kakak akan menjelaskan setelah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dan suka mengampuni, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami kembali diingatkan untuk bertobat, tidak mengulangi kesalahan kami lagi. Kemudian kami juga diajar
untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan tidak mudah memberikan penilaian yang buruk terhadap orang lain. Ingatkan kami terus ya Tuhan, karena kami ingin semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di layar kalian akan ada link ya. Nah, sudah tampak linknya? Kalian boleh bersama dengan orang tua kalian, papa, mama, untuk membuka link tersebut. Kemudian kalian bisa bermain didampingi dengan orang tua kalian. Gamesnya tentang apa, Kak? Kalian akan menemukan jalan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku akan apa? Ada 3 pertanyaan. Kamu silakan memilih jalan sampai menuju kalimat pernyataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah komitmen atau janji kalian. Sampai di sini jelas? Oke, selamat beraktivitas didampingi dengan orang tua kalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik boleh sama-sama mengerti, memahami, dan melakukan isi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau memberi persembahan dulu nih. Adik-adik, untuk persembahan bisa melalui transfer bank seperti yang ada pada layar adik-adik. Nanti boleh minta tolong papa, mama, atau kakak. Untuk mengirim persembahan, kita ambil nats dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mau sama-sama memberikan persembahan, kita nyanyi bersama-sama lagu Adalah Sukacita. Aku bersyukur bersama
Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh berkumpul, kami boleh mendengar firman-Mu. Tadi juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, biar boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dalam minggu ini ternyata banyak nih teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun. Ada siapa aja nih? Yuk kita lihat sama-sama siapa aja yang ulang tahun di minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gak kerasa nih, kita udah mau selesai ibadah sekolah minggunya. Tapi sebelum itu, kita mau doa tutup dulu sama-sama. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati ibadah ini, memberikan sinyal yang baik. Kiranya adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu boleh mengerti, boleh memahami dan melakukan isi daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita ini, kita mau nyanyi sama-sama nih. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu. Satu Korintus pasal 3 ayat 17b, sebab bait Allah adalah kudus. 1 Korintus 3 ayat 17b, sebab bait Allah adalah kudus. 1 Korintus 3 ayat 17c, sebab bait Allah adalah kudus.
1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus. Ayo dijebak. Tebakan. Bait Allah adalah kudus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Jadi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.